Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 28 Februari di hari ini. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Puji syukur pagi hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami menyadari berkat pimpinan, pertolongan dan pelindungan Tuhan saja, sehingga kami boleh melewati malam yang ada, kami boleh beristirahat dengan baik, dan kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan, Engkau bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbarui. Kami mau mengawali seluruh aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Roma pasalnya yang ke-14 pada ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar saudara dan saya untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, karena kita sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, maka saudara dan saya adalah anak-anaknya. Karena saudara dan saya anak-anaknya, maka saudara dan saya bertanggung jawab untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Saudara dan saya sebagai warga-warga kerajaan Allah, sebagai agen-agen dari kerajaan Allah, saudara dan saya dituntut oleh Tuhan supaya tanda-tanda kerajaan Allah itu terwujud dalam hidup kita, terwujud dalam keluarga kita, terwujud dalam pekerjaan kita, terwujud dalam tugas dan tanggung jawab kita, sehingga kerajaan Allah semakin jaya, kerajaan Allah semakin masyhur di tanah Papua, bahkan di dalam bangsa dan negara kita. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu? Apakah yang harus kita buat? Apakah yang harus kita lakukan supaya tanda-tanda kerajaan Allah itu terwujud dalam kehidupan kita? Setidaknya ada 3 cara dalam mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kerajaan Allah itu soal kebenaran. Sehingga kalau kita mau mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, maka yang pertama kita harus hidup dalam kebenaran. Ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, itulah tanda-tanda kerajaan Allah yang harus nyata, yang harus kita wujudkan, yang harus kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, maka berarti tanda-tanda kerajaan Allah sudah terwujud dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita bicara kebenaran, pasti kita bicara hal yang benar menurut Tuhan atau menurut firman. Kalau kita bicara kebenaran, maka kita bicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup dalam kebenaran sama artinya dengan mari kita hidup sesuai dengan firman. Mari kita terus memperjuangkan kebenaran dalam hidup kita, kita terus menegakkan kebenaran, kita terus menjalani hidup sesuai dengan kebenaran. Karena ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, maka saudara dan saya sudah mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Hal yang kedua, supaya kita mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, yang kedua, soal kebenaran, damai sejahtera. Yang kedua adalah hidup dalam damai sejahtera. Ketika saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera, maka saudara dan saya sudah mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Jadi hal yang kedua supaya saudara dan saya bisa mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam hidup kita, dalam keluarga kita maupun dalam tugas dan tanggung jawab kita,
kita harus hidup dalam damai sejahtera. Itu artinya bahwa damai sejahtera Allah itu harus memerintah seluruh hidup kita. Damai sejahtera Allah itu harus menguasai seluruh hidup kita, sehingga dimanapun kita pergi, dimanapun kita ada, dimanapun kita melaksanakan tanggung jawab, kita selalu membawa shalom Allah itu, membawa damai sejahtera Allah itu, karena kerajaan Allah itu soal damai sejahtera. Ketika saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera, maka itu berarti saudara dan saya sudah mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam hidup kita. Apakah tanda-tanda kerajaan Allah itu nyata dalam hidup kita? Dapat dilihat apakah kita hidup dalam damai sejahtera atau tidak. Apakah tanda-tanda kerajaan Allah itu nyata dalam keluarga kita? Dapat dilihat dari apakah ada damai sejahtera dalam keluarga kita. Ketika ada shalom Tuhan dalam rumah tangga kita, ketika ada damai sejahtera Tuhan di dalam gereja kita, di kantor di mana kita bekerja, itu tandanya kita sudah mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita selalu mau belajar damai sejahtera itu menguasai hidup kita. Supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera, maka kita harus damai dengan Allah dulu. Itu yang namanya peace with God, damai dengan Allah. Baru kita bisa peace with men, damai dengan sesama kita. Karena ketika kita tidak damai dengan Allah, maka damai dengan sesama itu hanya bersifat semu, hanya bersifat temporal semata. Tapi ketika damai dengan Allah itu sudah nyata, sudah terjadi dalam hidup kita, sudah ada dalam diri kita, maka damai itu kita akan bawa, kita biaskan itu di dalam rumah tangga kita, di dalam tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada, sehingga damai sejahtera Allah itu terus nyata dan menguasai hidup kita. Mari kita jadi agen-agen pembawa damai, bukan agen-agen pembawa kerusuhan. Mari dalam tugas pekerjaan kita, kita selalu membawa atmosfer damai, bukan atmosfer permusuhan. Karena tanda-tanda kerajaan Allah itu dilihat dari apakah ada damai sejahtera atau tidak. Ketika kebencian, dendam, iri hati satu dengan yang lain mewarnai hidup kita, itu namanya tanda-tanda kerajaan iblis. Tapi ketika damai sejahtera menguasai, mewarnai seluruh hidup kita, itulah tanda-tanda kerajaan Allah yang harus kita wujudkan sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita jadi agen-agen pembawa damai, bukan pembawa permusuhan. Kita jadi agen-agen pembawa persatuan, kehidupan yang rukun dan damai satu dengan yang lain, bukan pembawa permusuhan, perpecahan satu dengan yang lain. Karena itu tanda-tanda kerajaan iblis. Tapi tanda-tanda kerajaan Allah, kita hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Yang ketiga, gimana caranya mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah kita hidup dalam sukacita. Artinya sukacita terus mewarnai kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam sukacita, ketika sukacita itu mewarnai seluruh hidup kita, maka itulah tanda-tanda kerajaan Allah. Saudara dan saya sudah mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Karena kerajaan Allah itu soal sukacita oleh Roh Kudus. Artinya bahwa sukacita ini bukan sukacita karena kita ada pada tanggal muda, sukacita bukan karena kita menerima rejeki non-blok, tapi sukacita oleh Roh Kudus. Artinya oleh pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya mengalami sukacita yang luar biasa. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena saudara dan saya sudah damai dengan Allah. Saudara dan saya bukan lagi musuh ataupun seteru Allah. Tapi saudara dan saya sudah menjadi sahabat Allah, sahabat Kristus. Sehingga ada sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Karena kita sudah percaya beriman kepada Yesus Kristus, sehingga keselamatan menjadi garansi bagi hidup kita. Itu yang menimbulkan sukacita oleh Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya.
Ketika sukacita mewarnai seluruh hidup kita, itulah tanda-tanda kerajaan Allah. Dan sebagai umat, sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab mewarnai hidup kita, merendah hidup kita itu dengan sukacita oleh Roh Kudus. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tolonglah kami supaya kami mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Tolonglah kami supaya kami menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Dengan cara tolonglah kami supaya kami hidup dalam kebenaran. Tolonglah kami supaya kami hidup dalam damai sejahtera. Tolonglah kami supaya kami hidup dalam sukacita. Sehingga tanda-tanda kerajaan Allah itu boleh nyata dalam seluruh hidup kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat keselamatan, berkat jasmani Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka dan beri jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah sakit penyakit yang mereka derita, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi yang asalnya dari Tuhan. Kami pasrahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.